Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan ya, inilah kanagarian saya, kanagarian kami, kanagarian Kacang, Kabupaten Solo. Arah barat berbatasan dengan tepian Danau Sigara, arah ke timur berbatasan dengan Bukit Kanduang dan Surya Iya, ya. Arah ke selatan berbatasan dengan Tikala, ya. Arah ke utara berbatasan dengan Batu Limba. Baik. Nah, tentunya sebelum berbicara kanagarian kiri kanan atau desa atau kampung, ya, tandanya kita pergaulan orangnya. Sebelum kita berbicara mengenal masing-masing kabupaten di provinsi masing-masing, ya, jangan dulu bicara politik level DKI, ya, level provinsi saja dulu. Tentunya diawali oleh kenal atau tidak dengan daerah kelahiran atau kanagarian sendiri, ya. Baik, kita lanjutkan. Inilah secara garis besar kanagarian Kacang Kabupaten Solo. Tepian Danau Sigara, Bukit Tanjuang Sau-Sauan, ya, Bukit Kanduang atau Tengah Padang, ya, Aua Bariri, Banda Panjang, ya. Pada era Rajo, yang berkuasa adalah Rajo Kacang Losam, ya. Yang lain mungkin berbicara sekilas, tetapi tidak bisa secara detail seperti saya cerita, ya, atau rujukannya, ya. Itu sudah ada zaman Raja, itu belum ada Pariangan, belum ada Pasumayan Kota Batu, belum ada Lokita Warman di Morosaba dan lain-lain nama saya. Nah, bicara era kesultanan, ya, era kesultanan dia pupus, tidak ada dilanjutkan oleh kesultanan karena berbeda sendiri dengan kerajaan Kacang Losam ini. Dia selalu memilih raja, tidak ada diturunkan kepada sultan, tidak sama dengan yang lain, ya. Nah, kalau era Dang Tuanku, ya, Tuanku dia adalah pembimbing dan penghantar seluruh Dang Tuanku. Begitupun era ke depannya, era Langgam, era Luak, ya, era Lareh, selalu orang berguru ke kanagarian Kacang. Nah, berarti keberadaan kami atau daerah lain yang ingin mengikuti era baru, era kerajaan, era kesultanan, era Dan Tuanku, era Rajo, era kerajaan, era kesultanan, era Lareh, era Angku Kepalo Negeri, Wali Perang, lain selalu berguru ke kanagarian Kacang. Kenapa bisa begitu? Karena saya bisa jadi saya lebih menguasai sejarah asal-usul kanagarian masing-masing. Jangankan kabupaten masing-masing, minimal seprovinsi Sumbar. Nah, ya, kembali lagi kepada saya kenal atau tidak dengan kanagarian saya. Di kanagarian saya itu, setelah berakhir era wali nagari yang pertama, ya, cuman wali nagari yang pertama yang berhasil menuntaskan masa jabatan sampai akhir hayatnya atau akhir masa jabatan, dan itu berkisaran kira-kira tahun 1900, ya. Kalau sekarang ini pun sudah jarang orang yang lahir tahun 1900. Jadi yang lahir 1900 pun tahu sampai sekarang dengan yang Kacang itu. Mulai dari wali nagari selalu kasus, jadi kinerjanya buruk, sampai kepada tiap ketua kerapatan adat nagari selalu gagal, selalu tidak tuntas menjalankan amanah.
istilah menjadi TNI itu desersi atau melarikan diri dalam keadaan dinas. Itu realita, tidak ada bisa dibantah. Kenapa wali nagari yang pertama bisa berhasil? Karena dia dikaderisasi, dibimbing, diantarkan oleh, diberi bekal amanah oleh yang sebelumnya, sebelum era wali nagari, ada Angku Kapalo. Belakangnya wali barang apa itu ada tahunnya semua. Dan kanagarian masing-masing itu, kanagarian Kacang yang mengukuhkan, gurunya Kacang. Nah, boleh kita buktikan nanti Bedorok tetap langsung. Jadi, jika saudara-saudari ingin menuntaskan sejarah di Minang itu, ya, masing-masing era saya berani berorasi atau bernarasi diperkuat oleh argumen yang kuat, berbagai rujukan. Tentunya bermetode Bedorok tetap langsung. Nah, itulah sebab makanya kacau kanagarian sampai saat ini ya. Kacau kanagarian karena tidak ada lagi yang dikader. Nah, paling-paling jawaban klise atau argumen, oh dia baru belajar. Logika ilmiah tidak. Orang diberikan amanah, dia menjabat, tahu-tahu dia baru belajar katanya. Nah, akhirnya apa? Gara-gara sebab itu, nggak pernah dikader, rusaklah kanagarian. Tuh ya. Moga saudara paham. Dan saya tidak ada dituntut untuk berhasil menjadi seorang pekader, pengantar. Saya tidak dituntut. Dan saya memang sengaja membuat orang-orang benci kepada saya. Karena saya malas turun ke lapangan itu. Ya. Karena rata-rata orang Minang ini cingkaha. Ya. Yang ilmu hitam lah. Yang adat beruk lah. Adat monyet. Di belakang kita dia mencibir. Nah, juga adat kerbau. Kita dahuluan dia tanduk. Kita di belakang dia tendang. Saya memang dan saya istilahnya ya. Oh, dusana banyak, kawan banyak. Oh, bako aduh. Ya. Bagi saya itu memang sudah dititahkan. Jangan percaya. Itu cuma keganti galak. Ya. Cuma keganti galak. Itu rata-rata mengalihkan perhatian dari keselarasan kehidupan pribadi atau rumah tangga dengan kepentingan umum sosial. Nah, gitu ya. Nah, mengenai kabupaten, ya, itu seluruh kabupaten itu saya memegang data informasi sejarahnya, mulai dari Pariaman, Pasaman, Indropuro, berbagai era. Minang itu kerajaan Kacang Rosam, ya. Dan kapan terakhirnya, kapan timbulnya, bagaimana? Cuma saya yang tahu sejarahnya. Dan itu tidak terbantahkan. Ada segelintir orang yang tahu dengan Kacang, tapi dia pernah bertanya kepada saya, lalu dia menjadi sok tahu. Seakan-akan dia bisa berlayar, seakan dia bisa mendayung perahu tanpa saya. Jadi mal yang data buki namanya, ya, kental 3 ciri munafik. Dan dia yang bertanya kepada saya itu, dia tidak mau orang lain tahu kepada saya. Dan yang melapor dan yang curhat kepada saya bukan satu kabupaten, hampir seluruh kabupaten. Makanya ada 83 orang ketua para nagari membutuhkan program kaderisasi dari saya. Dan saudara-saudara pikir saya berharap menjadi tokoh pekader? Tidak. Dan kesimpulan itu sebelum diakui secara tertulis oleh 83 orang ketua para nagari, saya sudah simpulkan sebelum saya berjalan di tahap 4 keliling Sumbar, saya sudah tahu. Dungu, tidak ada yang pernah dikader. Nah, hanya saja bedanya, saya kebetulan ada waktu luang, ada rezeki, 3 bulan saya keliling Sumbar, ada di konten channel YouTube saya, konten channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Lihat konten dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Nah, itu. Hanya secara stempel basah, tanda tangan, nomor HP, mengakui kepada saya butuh program kaderisasi. Jadi keberadaan Makati Yusuf Perpati Yusufian itu nol, nonsen belaka.
Termasuk keberadaan Anda mau balik cuma menjual ayat Allah. 0821790457 itu nomor WA saya. Ya, makanya saya sengaja sering-sering berganti akun. Itu tandanya apa? Nah, saya tidak mengharapkan popularitas, keuntungan materi, dan saya tidak mengharapkan saudara-saudari mengundang saya. Tidak penting. Saya punya kehidupan sendiri. Nah, moga saudara-saudari maklum, ya. Jadi para YouTuber lucu. Sedangkan ketua Karapatan Adat Nagari saja mengaku kepada saya awam 4 kosakata. Dia tidak paham mana yang adat, mana yang adab, mana yang budaya, mana yang agama Islam pun dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Nah, sementara untuk orang percaya, untuk orang yakin itu harus mengerti terlebih dahulu. Kalau bahasa Islamnya mengerti itu beriman. Nah, berpikir. Setelah dia berpikir baru dia percaya. Setelah dia berpikir, setelah dia percaya digabungkan berpikir dan percaya, barulah ada keyakinan. Tuh. Nah, ditambah lo dah kena suci lah, bertambah berkurang kadar. Makanya nak tamakan dah sana ada baso-baso ambo karena utak sana itulah batabiat binatang. Tak sampai kadar oleh. Solusi untuk itu tuh supaya normal model biasa balik harus dibatangeh. Dan tangeh yang diambo bukan tangeh yang sembarangan, tangeh yang tangeh ramuan rajo. Tidak sampai pengana akal sana itu tidak sampai lah untuk memahami sesuatu, untuk mengerti sesuatu itu tidak bisa oleh. Karena dimasukkan ke dalam badan itu tabiat binatang untuk ke bahu sebelah kiri itu. Makanya cuman cek status, cuman cek konten. Lata kelambuang sana kali, lata tabiat binatang sana tu. Model induk ayam tak tanya-tanya menang mengelobang je. Model itulah. Silahkan, apapun konten di channel YouTube Ambo, silahkan di-share. Mau dilaporkan kemana, mau diteruskan kemana, silahkan. Saya tunggu. Tidak tanggung-tanggung. Silahkan dimasuki. Mau digoreng, mau diapa, silahkan. Oh, ada yang menggerta-gerta, oh lapor ke polisi, silahkan. Anda pikir tidak ada undang-undangnya? Siapa yang melaporkan? Ada undang-undangnya. Siapa yang melaporkan? Dengan undang-undang saya minta hak saya proses dulu. Karena tidak bisa langsung dibawa ke pengadilan. Siapa yang melaporkan? Apa bukti? Apa dalam bukti acara laporan itu tuh harus yang bersangkutan harus saya proses dulu. Nah, kalau gagal Anda saat saya proses, saat hak undang-undang, hak hukum saya tidak Anda beri, berarti Anda tidak paham undang-undang. Anda menganggap semua kasus langsung dibawa ke pengadilan. Padahal ada undang-undangnya, yang terdakwa atau tertuduh harus berbicara dulu dengan yang melaporkan. Ada undang-undangnya, kalau nggak hapus undang-undang tuh. Di saat Anda gagal, maka Anda lah yang akan masuk penjara. Maka Anda lah yang melakukan pencemaran nama baik. Maka Anda lah yang kena hukum ITE. Makanya saya, ya asal aja kalau masalah legalitas hukum, saya ada legalitas hukum pers bagian intelijen dari KPK Tipikor Seni Budaya. Silakan tanya kepada Bapak Tommy Chandra yang Ketua DPP KPK Tipikor Seni Budaya yang di samping Polsek Nansebaris di Periaman itu. Masih berlaku dan bisa diperpanjang. Jadi keberadaan di Stawardi, siapa ini Yusuf Pati, Yupian Rizal, Muhammad Jamil, keberadaan Elkam, MTKam, DPMD dan sebagainya, itu nonsen semua, ya. Dan sejarah yang dianut oleh BPCB juga dusta besar, ya, sangat mudah, konyol sekali. Yang makam 29 meter lah baru-baru ini 1 miliar pula itu dana rehabilitasi, ya. Dan rata-rata di Minang itu setiap wali nagari kasus tuh korupsi. Rata-rata setiap ketua Karapatan Adat Nagari berurusan tuh dengan BPN. Padahal dia tidak boleh menggadaikan, tidak boleh menjual. Dia tugasnya hanya menjaga dan memelihara. Rata-rata
Apalagi Payakumbuh tahun kemarin itu paling banyak wali nagarinya kena sangkut KPK tipikor korupsi. Rata-rata. Tambah lagi nenek mama di Pasaman, ulayat masyarakat adat, cuma segelintir nenek mama yang bermain dengan penguasa dan pengusaha. Nah. Tuh. Dia salah gunakan jabatan, dia memanfaatkan ulayat masyarakat adat itu, mulai dari Indropuro sampai ke Agam, bahkan sampai ke Damasraya. Belum lagi kerajaan palsu, Sultan palsu, Sultan Rizka palsu, kerajaan Jambu Lipo palsu, Senopagoriong palsu, makam palsu, gelar-gelar dualisme palsu. Ada pula yang kan definitif, ada pula yang kan yang bermain dengan penguasa dan pengusaha. Tambah lagi Muhammad Rusli Khatib Sulaiman itu menjual lokasi Basulu menjadi ketua kedapatan adat nagari. Alangkah gobloknya Solo itu, yang dibawahi dia Datuk Penghulu, tetapi si Muhammad Rusli Khatib Sulaiman itu tak bergelar pada bentuk penghulu sama sekali. Nah, 15 tahun tuh dia menjadi ketua kedapatan adat nagari. Terus dia pernah pula menjabat jadi anggota dewan. Terus sekarang udah hampir dari 2018, dari 2017 dia menjadi ketua Elkam. Nah, sekarang sudah ada bergaral Datuk enggak, sebenarnya Penghulu enggak. Jadi goblok anda yang dibawahi dia. Nah, itulah dungunya Solo itu. Makanya Mandeyetna si Bagindo Taname, Singa Merapi, atau yang di Panyakalan, si Job juga yang disirukan pada goblok karena memang awam. Nah, ada ribut-ribut di Kebun Tiga Balik, Elkam diam aja, kan diam aja. Hah? Si Doni Indra itu mah awam, itu termasuk Haji Fauzi Bahar, nggak paham dia itu. Hah? Dia itu cuma untuk mengubar 2024 politik. Itu aja. Termasuk Sayuti Tujuh Penghulu yang kurang ajar itu. Dengan mengadakan petian balau. Tambah pula lagi Buya Guriza Zahar tanggal 15 Desember 2015 kalau nggak salah tuh. Nah, diadakan pula pembaikan kembali Bukit Supasati. Padahal dasar sejarahnya aja Supasati Bukit Merapalam ini abu-abu. Sama abu-abunya seperti sejarah Pagoriyung dengan sejarah Periangan. Nah, jadi mau balik rata-rata sudah menjual ayat-ayat Allah. Penghulu Datuk Pendito Maulid Menteri Balang pun menjual bahasa-bahasa asal Bibi Malambai. Ngaku-ngaku orang masyarakat adat, mengaku-ngaku hukum adat, tapi status hukum adatnya tidak ada diberlakukan. Dia saja tidak ada mengerti apa itu adat, apa itu budaya, apa itu adab, apa agama, kan konyol. Jadi mudah-mudi yang korban, moga sadar. Tetapi kalau dianggap nggak penting ya sudah, saya cuma menyuarakan saja, saya cuma menyalurkan apa-apa kesimpulan, apa-apa buah pikiran lewat medsos, cuma itu aja. Mau direspon atau tidak, mau dibela atau tidak, karena kena dolim ya berpulang kepada diri masing-masing. Saya tidak ada, saya cuma itu aja. Keliling Sumbar nanti kalau udah besar 4 kali tahap sudah saya lakukan dalam jangka waktu 5 tahun, independen dana pribadi. Dan silahkan pergi ke Jawa, silahkan kemana-mana itu kata guru sudah saya lakukan. Dan saya sudah banyak mendapat jawaban. Terlepas dari salah yang benar, yang jelas jawaban saya, kesimpulan saya melewati berbagai proses. Cerita rakyat, rujukan, bukti alam, data tertulis, macam-macam. Nah gitu ya. Nah, jadi cukup sekian, terima kasih. Jadi anda-anda yang selama ini berhubungan dengan saya, dan saya pastikan kalian semua cuma ingin sebatas tahu. Nah, dengan sebatas tahu itu semangat sudah paham, goblok namanya itu. Nah, goblok namanya. Oh, dengan masuk konten saya, di YouTube saya, anggap sudah mengerti, sudah paham. Dungu namanya itu. Dengan membaca buku terus Anda sudah paham tanpa berguru, tanpa ada pemimpin pengantar. Kalau begitu mah nggak laku guru. Kalau begitu mah nggak pernah orang mengaji secara intensif, nggak pernah orang belajar secara intensif, belajar alat seni. Kalian pikir semuanya itu instan? Kalian pikir orang silat itu tiba-tiba dia jago silat, tiba-tiba langsung dia jadi seniman. Tahu-tahu dia bisa menjadi ahli sejarah, ahli budaya, ahli adab, ahli agama. Kalian pikir begitu? Itu dungu namanya itu. Tapi saya maklum. Ya, jadi cukup 20 menit sajalah konten ini. Cara membangun kekuatan, silahkan
rintis grup WA, lalu undang saya HP plus WA saya 082179045777.